Kemarin 11 September 2023, rapat Presidium Partai Buruh itu di antara dua kongres ada rapat yang menentukan, namanya rapat Presidium yang terdiri dari 11 organisasi pendiri Partai Buruh. Jadi kita nggak bisa daulat tuan, daulat presiden partai, daulat pemimpin, nggak bisa, daulat uang nggak bisa. Partai Buruh ada mekanisme di rapat Presidium, kemudian juga ada rapat kerja nasional, dan ada melakukan kuesioner ke seluruh simpatisan kelas pekerja ya, tidak seluruh rakyat Indonesia. Melalui apa? Melalui WhatsApp. Yang pertama keputusannya mengeliminasi Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diusung Partai Buruh. Udah pasti Pak Anies tidak akan diusung oleh Partai Buruh. Mereka buruh dianggap tidak amanah, kawan sendiri aja ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden. Apalagi jadi presiden, mulut manis semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini Senin 25 September 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, cuplikan video tadi begitu menarik, di mana kita ketahui bersama bahwa selama ini Partai Buruh adalah salah satu partai politik yang begitu gencar menyuarakan tentang Anies Rashid Baswedan, yang begitu gencar membela Anies Rashid Baswedan. Tapi kok kenapa tiba-tiba Said Iqbal, Ketua Umum Partai Buruh, mengumumkan bahwa Partai Buruh menarik dukungan terhadap Bapak Anies Rashid Baswedan ini? Ada apa sebenarnya? Seorang Said Iqbal bahkan tidak segan-segan mengatakan bahwa Anies Rashid Baswedan itu kawan sendiri saja, ditusuknya dari belakang. Dan itu ketika Anies Rashid Baswedan belum berkuasa menjadi seorang presiden. Dan apalagi jika di suatu hari nanti Anies Rashid Baswedan ini terpilih sebagai presiden di bangsa ini, apa yang akan dia lakukan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini? Saya secara pribadi menilai bahwa keputusan yang diambil oleh Partai Buruh adalah sebuah keputusan yang tepat. Sekali lagi saya ulangi bahwa keputusan yang diambil oleh Partai Buruh untuk tidak mendukung Anies Rashid Baswedan adalah sebuah keputusan yang sangat dan amat tepat. Lantas, bagaimana dengan partai-partai yang lain yang saat ini masih mendukung Anies Rashid Baswedan? Yang saat ini masih menyuarakan dukungannya kepada Bapak Anies Rashid Baswedan? Apakah akan mengikuti rekam jejak dari Partai Buruh ini? Dalam beberapa menit ke depan, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, kita bersama-sama menyimak video-video dari netizen, hujatan-hujatan dari netizen kepada Pak Muhaimin Iskandar, kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, maupun hal-hal konyol yang dilakukan oleh Bapak Anies dan Bapak
Cak Imin ini. Mari kita simak bersama-sama sambil rileks sebentar, sambil tertawa sebentar. Mengumumkan untuk mengeliminasi bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, dari daftar dukungan Partai Buruh di Pilpres 2024 mendatang. Ini kenapa, Bang, kemudian tiba-tiba berbalik arah? Iya. Kemarin 11 September 2023, rapat Presidium Partai Buruh itu di antara dua kongres ada rapat yang menentukan, namanya rapat Presidium yang terdiri dari 11 organisasi pendiri Partai Buruh. Jadi kita nggak bisa daulat tuan, daulat presiden partai, daulat pemimpin, nggak bisa, daulat uang nggak bisa. Partai Buruh ada mekanisme di rapat Presidium, kemudian juga ada rapat kerja nasional, dan ada melakukan kuesioner ke seluruh simpatisan kelas pekerja ya, tidak seluruh rakyat Indonesia. Melalui apa? Melalui WhatsApp. Yang pertama keputusannya mengeliminasi Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diusung Partai Buruh. Udah pasti Pak Anies tidak akan diusung oleh Partai Buruh. Mereka buruh dianggap tidak amanah, kawan sendiri aja ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden. Iya. Apalagi jadi presiden, mulut manis semua. Jadi buruh-buruh yang berada di Partai Buruh ini dan petani berkeyakinan Pak Anies ini akan mudah berpaling. Seperti karyawan partai, bukan lagi petugas partai. Seperti karyawan partai. Ya. Kalau mau merubah nasib, maka gabunglah dengan Koalisi Perubahan. Salam waras untuk rakyat Indonesia yang sudah cerdas. Kita kalau mau merubah nasib, gak usah nunggu kamu berkoalisi dobol kuro. Dobol kuro. Dobol kuro. Kalau ingin merubah nasib, itu diri kita sendiri yang harus merubahnya. Nggak usah dari partai, nggak usah dari koalisi. Nunggu koalisi 5 tahun cuma sekali, ya modar, ora sido mangan terasi. Benar, Mbak. Kita nggak butuh perubahan, Pak. Perubahan ora masuk di akal, dobol kuro. Kita rakyat sudah cerdas, Pak. Kalau kita mau merubah nasib, itu pada diri kita sendiri. Karena HP Android itu sudah canggih, Pak. Sekarang banyak online shop yang pada kaya. Benar. Itu apa, Pak? Dunia digital semakin canggih. Jadi mindset rakyat Indonesia harus semakin cerdas. Kepengen merubah nasib kok, memilih perubahan gede bel, dobol kuro. Dobol kuro. Ora sudi. Ngerti ora sudi, Pak? Dobol kuro. Ngerti apa ora nek dobol kuro? Ora percaya karo wong dobol kuro. Kita nggak butuh perubahan. Kita butuh berkelanjutan, lebih cepat, mempercepat kerjaannya Bapak Jokowi yang sudah ada pondasinya. Salam buat rakyat yang cerdas. Ojo percaya karo wong dobol kuro. Aku kepengen berubah nek ora tak rewangi ngosek WC, ora iso berubah, Pak. Berubah ku apa? Anakku iso kuliah, alhamdulillah. Iku jenenge perubahan nasib kita sendiri. Salam waras. Iki ojo. Selamat sore, guys. Ikutin yang lagi viral aja, ya. Yoi. Masuk ke gereja, pulang, jadi
Yohanes. Yohanes. Ya. Masuk lagi ke pesantren-pesantren, pulang jadi Imam Mahdi. Imam Nah, ini Mahdi. kalau masuk WC jadi udah saya ngomong nih, udah saya ngomong. Tapi memang iya Masuk sih, ke besok kayak pulang tai. jadi tai. Selama memimpin Jakarta, Anies itu rata-rata tiap tahun mendapatkan anggaran 75 sampai 80 T per tahun dengan penduduk 11 juta. Sementara Ganjar kebalikannya, anggarannya hanya 20 T yang diurus kurang lebih 35 sampai 36 juta orang. Faktanya, Ganjar dengan anggaran yang begitu minim bisa menurunkan angka kemiskinan. Sedangkan Anies dengan anggaran yang begitu besar dan penduduk yang diurus itu sangat kecil, sepertiganya dari Jawa Tengah, malah menaikkan angka kemiskinan. Jadi kalau kemarin saya itu bahas keberhasilan Ganjar membangun 70 unit puskesmas, bukan berarti saya sedang membandingkan berapa puskesmas yang dibangun oleh Anies. Saya di situ sedang titip pertanyaan, sebenarnya Anies dengan anggaran yang begitu besar, dengan penduduk sepertiganya dari Jateng, sudah melakukan apa? Kalau hari ini ada buzzer atau relawan Anies, siapa itu, Villa atau siapa namanya itu, membahas video saya tentang prestasi Ganjar membangun puskesmas, katanya nggak selevel. Ini namanya buzzer kelas ecek-ecek. Dia hanya membahas yang di permukaan. Padahal inti permasalahan yang saya titipkan di situ adalah yang dilakukan Anies dengan anggaran segitu besarnya itu apa? Kok kemiskinan malah naik? Sedangkan yang anggaran kecil mengurus 3 kali lipat penduduk Jakarta, kemiskinannya malah turun. Yang cerdas lah. Saya kalau boleh ngomong jujur ya Tante, acara kemarin itu di GBK, mungkin orang bilang hebat, sukses. Kalau saya bilang parah itu. Itu acara paling jelek yang pernah saya lihat Paling dalam jelek, konteks mempersatukan kekuatan potensi anak bangsa. Namanya Nusantara Bersatu, tapi isinya, Pidato politik calon presiden Partai Nasdem, Bapak Anies Baswedan. Berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung padamu dari bingung dan sedih. Jadi hadiahnya helm buat naik Vespa. Hadiahnya helm buat naik Vespa. Oh alah. Mau bilang apa lagi sama Pak Anies dan Gus Imin ini? Janganlah diedit-edit kayak gitu videonya. Masa diedit-edit biar nampak rame videonya gitu ya kan? Janganlah, aduh. Nanti tetangga-tetangga pada marah. Masa videonya diedit-edit gitu? Aduh, serem saya lihat videonya gitu ramenya itu di Makassar itu di Sulawesi. Wah, pasti diedit itu. Mana mungkin? Maksudnya mana mungkin kalau tetangga bisa kayak gitu, ya kan? Pak Anies Gus Imin kok dilawan? Mana ada lawan, ya enggak? Mana kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat tahun 2024 besok ya, bahwasannya orang yang memilih Anies itu akan masuk surga. Ya, orang yang tidak memilih Anies masuk neraka. Saya ingatkan, wahai kelompok-kelompok Anies, biar kamu lebih yakin, maka mati dulu. Mati, nanti kalau sudah benar masuk surga, kamu WA. Baru kita milih Anies, ya, oke? Mau jadi pemimpin, nggak jadi wapres saja mengeluh, ya kan? Ini kita nggak tahu Anies ini kalau nggak jadi capres nanti gimana? Saya mau tanya, kalian yakin nggak Anies ini bisa maju capres? Nggak yakin, saya paling nggak yakin dari dulu. Nggak yakin. Ada Zulfan Lindan. Last minute ini bisa berubah. Last minute bisa berubah. Apalagi kalau bicara PKB. Gampang sekali berubahnya. Ya, bisa berubah. Jadi siapa yang menyangka kita lagi tidur enak-enak besoknya baru kita dengar, loh
Anies deklarasi dengan Caimin. Besok kita tidur lagi. Anies pisah dengan Caimin, itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Nah, ini karena yang ingin menyelamatkan diri siapa? Bukan Anies, bukan Caimin, bukan siapa-siapa. Yang ingin menyelamatkan diri itu Surya Paloh. Wow. Ternyata Om Surya Paloh ya. Iya, betul. Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar. Lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Lawan yang bisa mendominasi. Tapi kita yakin niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Kekuasaannya ada pada saudara-saudara semua rakyat Indonesia. Kami mengajukan diri dengan menyatakan, ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya, dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam gagasan yang baik. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang, rakyat Indonesia sudah mampu untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan, tidak perlu ada intervensi-intervensi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak akan membicarakan masalah koalisi Anies dan Muhaimin, tapi yang saya akan bicarakan adalah tertipunya Muhaimin dengan Surya Paloh. Karena Muhaimin terlalu besar syahwatnya sehingga dia tertipu oleh permainan politik Surya Paloh. Sebetulnya Surya Paloh hanya ingin mengangkat nama, mengangkat angka dan suara dengan bergabungnya Muhaimin atau menjadinya Muhaimin wakil presiden dari Anies. Karena yang diharapkan oleh Surya Paloh adalah Nahdien akan mendukung Muhaimin secara utuh. Padahal Nahdien atau NU tidak akan pernah tertipu dengan gerak politik Surya Paloh. Muhaiminlah yang tertipu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kelompok warahmatullahi 212, HTI, dan FPI saat ini berada di barisan Prabowo Subianto. Pengakuan Anies sebagai pernah menjadi santri selama 3 tahun di Pondok Pesantren Pabelan, Magelang, Jawa Tengah mendapatkan penolakan dari para alumni santri Pondok Pabelan. Dalam satu artikel dari website Pesantren Pabelan mengungkapkan bahwa memang Anies Baswedan tidak pernah mondok selama 3 tahun di Pesantren Pabelan. Yang benar adalah Anies mengikuti kegiatan pesantren kilat di Pesantren Pabelan. Saya sendiri nggak habis pikir, bagaimana bisa Gus Yusuf Kudori yang selama ini kritis dalam berpolitik, tiba-tiba di hadapan Anies percaya begitu saja tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Apalagi Gus Yusuf menyatakan bahwa Anies sudah tidak bersama kelompok radikal lagi. Kelompok 212, HTI, dan FPI saat ini berada di barisan Prabowo Subianto. Ini berbeda dengan pengakuan Prabowo pada waktu lalu kepada Grace Natali, petinggi PSI, yang menyatakan bahwa Prabowo menyesal dekat dengan kelompok-kelompok radikal itu. Pernyataan mana yang benar? Tentu saja waktu yang akan mengujinya. Waktu yang akan menjawabnya. Tetapi kebohongan dan dusta yang ditebarkan dalam selimut politik demi merebut kekuasaan tentu saja perilaku yang tidak baik dan jauh dari akhlak politik. Assalamualaikum. Presiden! Anies Baswedan! Presiden! Iya Pak, iya. Nggak usah meki-meki Pak. Nggak usah meki-meki. Makanya nggak perlu lagi dipilih Pak Anies. Karena dia sudah presiden. Jadi nggak perlu lagi dipilih Pak. Makanya saya bilang sama kawan-kawan saya, saudara-saudara saya, tetangga saya, semuanya, nggak usah dipilih Pak Anies. Karena Pak Anies sudah presiden Pak. Iya Pak, jangan meki-meki ya Pak. Pak Anies presiden ya Pak. Iya Pak. Nah pantas saja Pak Andika,
Pak Sandiaga Uno, Erick Thohir, Indar Parawangsa, dan siapa-siapa itu dilamar oleh Pak Yohanes jadi calon wakil presidennya nggak mau, Pak, karena dia sudah presiden, Pak. Dia sudah presiden. Jadi tolong Pak, jangan meki-meki ya Pak. Jangan meki-meki. Kami nggak akan milihnya kan, nggak Pak, karena dia. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan cuplikan-cuplikan video dalam beberapa menit tadi. Banyak hal ya, kekonyolan-kekonyolan yang dilakukan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan ini. Dalam benak saya muncul sebuah pertanyaan, yakinkah Indonesia ini dipimpin oleh seorang Anies Rashid Baswedan? Apakah kita semua yakin Indonesia ini akan dipimpin oleh Anies Rashid Baswedan bersama Muhaimin Iskandar? Saya malah lebih menduga Anies bakal gagal nyapres seperti yang disampaikan oleh Zulfan Lindan tadi. Ataukah Anies adalah seorang public figure yang hanya pandai dalam merangkai kata-kata, dalam bernarasi? Banyak hal yang kita simak dalam cuplikan video tadi. Berbicara soal rekam jejak, berbicara soal prestasi, berbicara soal pembangunan di Jakarta selama Anies menjabat sebagai Gubernur DKI. Tapi itu semua hanyalah omong kosong. Saya berterima kasih kepada netizen, kepada para pemirsa sekalian bahwa sampai sejauh ini banyak sekali video-video yang saya temukan di mana netizen itu sudah sangat cerdas. Jadi mereka sudah mampu untuk melihat, mampu untuk menganalisa figur pemimpin yang mana yang layak untuk memimpin bangsa dan negara ini. Saya sih secara pribadi belum srek kepada Bapak Anies. Entah kenapa, satu hal yang saya tertarik dari Bapak Anies ini ketika dia berpidato atau dalam bernarasi, dalam merangkai kata-kata. Itu yang saya suka. Tetapi soal kerja nyata, ketika saya mencoba untuk mempelajari rekam jejaknya seperti apa, banyak hal-hal yang hanya manis di kata-kata, yang tidak bisa diwujud nyatakan dengan aksi nyata. Kita jangan lihat dari hal-hal yang lain, kita perhatikan saja selama Anies Rashid Baswedan menjabat di Jakarta. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang kita bisa pelajari dari janji kampanyenya, dari kampanye politiknya, hal-hal yang terjadi di DKI Jakarta tahun 2017. Siapa-siapakah orang yang mendukung Anies Rashid Baswedan? Program-program kerja yang dibuat oleh Anies Rashid Baswedan yang tidak pernah dilaksanakan sampai hari ini. Makanya saya secara pribadi lebih srek atau lebih suka Anies Rashid Baswedan itu sebagai seorang motivator. Itu jauh lebih keren. Karena seorang motivator itu lebih banyak mereka hanya pandai dalam bernarasi, pandai dalam merangkai kata-kata. Bagaimana mereka merangsang seseorang untuk bisa termotivasi. Tetapi untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi menjadi presiden, jujur ya, ini dari pribadinya saya tidak srek. Karena ada banyak hal yang saya perhatikan yang hanya habis di kata-kata, cuman manis di janji saja. Muhaimin Iskandar pun sama. Belum apa-apa sudah janji BBM gratis.
Belum apa-apa sudah janji bahwa setiap ibu hamil akan dikasih uang 6 juta rupiah. Inilah hal-hal yang saya sendiri tidak suka. Tidak menaruh simpati kepada Bapak Anies untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Kepada pemirsa sekalian, pribadi per pribadi, kita harus mampu untuk melihat, mampu untuk menganalisa semua calon pemimpin saat ini. Baik Anies Rashid Baswedan bersama Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo maupun Bapak Prabowo Subianto, agar di suatu hari nanti kita tidak menyesal. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi maupun tanggapan-tanggapan dari netizen serta informasi-informasi yang disampaikan oleh netizen tadi dalam video tadi bisa berguna bagi kita semua dan bisa menambah informasi-informasi baru dalam dunia politik, khususnya menjelang pemilu di tahun 2024 ini. Mungkin itu saja tanggapan singkat dari saya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara untuk kita semua.